Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septi Maharani. Di sini saya akan membahas tentang teks drama. Yuk kita membahas lebih dalam apa itu teks drama. Teks drama adalah naskah cerita yang digunakan untuk pementasan, yang diberisikan tentang dialog antar tokoh, petunjuk lakon atau aksi fisik, dan deskripsi latar untuk menggambarkan kehidupan melalui tingkah laku dan percakapan. Teks ini berfungsi sebagai panduan bagi aktor dan sutradara dalam menyajikan sebuah cerita yang didukung oleh unsur-unsur seperti konflik dan alur yang jelas, sehingga dapat dipentaskan di atas panggung. Selanjutnya ada struktur teks drama, yaitu terdiri dari prolog, dialog, dan epilog yang memiliki peran penting dalam penyusunan teks drama. Yang pertama ada prolog, yaitu bagian pertama dalam struktur teks drama. Prolog dapat berarti dua hal, yaitu bagian pendahuluan dalam sebuah karya sastra dan bahasa, pemrograman logika. Sebagai bagian sastra, prolog adalah pembukaan cerita yang berfungsi untuk memberikan konteks, latar belakang, atau informasi penting lainnya sebelum narasi utama dimulai. Sementara itu, sebagai bahasa pemrograman, prolog adalah bahasa non-prosedural yang digunakan dalam bidang kecerdasan buatan. Selanjutnya ada dialog, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Secara umum, dialog bertujuan untuk bertukar informasi, gagasan, atau pendapat yang seringkali digunakan dalam karya sastra dan teater untuk memajukan alur cerita dan membangun karakter. Dalam konteks yang lebih dalam, dialog juga dapat diartikan sebagai komunikasi dalam yang berupaya menciptakan pemahaman bersama melalui pendengaran aktif dan saling berbagi sudut pandang. Dan yang terakhir ada epilog, yaitu bagian penutup sebuah karya sastra seperti novel atau drama yang muncul setelah alur utama cerita berakhir. Fungsinya adalah untuk memberikan penutup, mengungkapkan hasil tokoh setelah cerita selesai, menjawab pertanyaan yang tersisa, memberikan wawasan tentang masa depan karakter, atau mengisyaratkan kemungkinan adanya sequel. Berbeda dengan kesimpulan yang ada di dalam inti cerita, epilog terletak di akhir setelah cerita selesai. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ciri kebahasaan teks drama. Ciri kebahasaan teks drama pada umumnya terlihat melalui penggunaan dialog langsung antar tokoh yang di dalamnya sering memuat kalimat seru, seruhan, dan pertanyaan sesuai dengan situasi percakapan dan emosi tokoh. Selain itu, teks drama menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga termasuk kata sapaan untuk menunjukkan hubungan antar tokoh seperti aku, kamu, dia, pak, atau ibu. Keberadaan konjuksi temporal atau kata hubung waktu seperti lalu, kemudian, dan setelah itu membantu membangun alur kejadian secara runtun. Drama juga mengandung berbagai jenis kata kerja, baik yang menggambarkan tindakan, pikiran, maupun perasaan tokoh. Misalnya, berlari, memikirkan, atau merasa sedih. Untuk memperkuat gambaran suasana dan karakter tokoh, drama menggunakan kata sifat seperti marah, gelisah, atau bahagia. Di samping itu, bahasa yang digunakan cenderung bersifat komunikatif, ringkas, dan menyerupai bahasa percakapan sehari-hari, termasuk penggunaan kosakata tidak baku yang bertujuan menciptakan kesan hidup, akrab, dan natural dalam pementasan. Selanjutnya ada ide pokok teks drama. Disebut juga dengan tema, yaitu gagasan atau pikiran utama yang mendasari seluruh cerita dalam drama. Tema ini kemudian dikembangkan melalui unsur-unsur drama lain seperti tokoh, alur, latar, dan dialog untuk menciptakan sebuah pementasan yang utuh. Di sini ada contoh teks drama singkat tentang Maling Kundang.
Malin Kundang adalah seorang anak yang telah lama merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Ia mengembara mengadu nasib demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia meninggalkan Mande, ibu kandungnya, seorang diri di tanah kelahirannya. Singkat cerita, akhirnya Malin Kundang berhasil menikahi seorang putri Sudagar kaya raya. Ia pun kembali ke tanah kelahirannya bersama sang putri. Istriku, inilah tanah kelahiranku dulu, sambil menunjuk ke arah daratan di atas perahu yang bersandar. Sungguh indah sekali tanah kelahiran kau ini, Kanda. Berlari tertati-tati. Malin, kaukah itu, nak? Berteriak kegirangan. Siapakah wanita tua itu, Kanda? Menyembunyikan wajah terkejut ketika melihat ibunya berlari ke arah perahu. Kanda tak tahu, Dinda. Mungkin itu hanya pengemis yang ingin meminta sedikit sumbangan dari kita saja. Sudah, jangan pedulikan lagi dia. Malin, ini ibumu, nak. Sudah lupakah kau pada ibu yang telah mengandung dan membesarkan kau ini, Malin? Wahai wanita tua, jangan sekali kau berani mengaku sebagai ibuku. Enyahlah kau. Ibuku bukan wanita tua rentan sepertimu, dan ibuku sudah lama meninggal. Pergi kau dari sini, jangan sampai kau mengotori kapalku ini, berteriak emosi sambil menuju ke arah ibunya. Ia menahan nangis kesedihannya. Ya Tuhan, kenapa anakku berubah menjadi seperti ini? Apa salahku ini, Tuhan? Jika memang ia bukan anakku, maka maafkanlah ia yang telah menghinaku ini. Namun, jika ia benar anakku si Malin Kundang, maka hukumlah dia yang telah durhaka itu. Sambil mengadakan tangan memohon kepada Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh petir yang melegar. Badai besar tiba-tiba datang dari kapal Malin Kundang terbalik seketika. Kilat menyambar tubuh Malin dan istrinya. Anehnya, mereka berdua kemudian berubah menjadi batu. Itulah kekuatan doa seorang ibu. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Segitu saja penjelasan dari saya. Jadi teman-teman, kita semua sudah belajar tentang teks drama melalui contoh Malin Kundang dan membuat minpeknya. Sekarang giliran kalian, bacalah teks drama lain di buku kalian lalu buat minping versi kalian sendiri dan sekreatif mungkin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan semoga tenda belajar kalian selalu kokoh. Say goodbye. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.